sekalian saya izin minum dulu sebelum mulai. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi perdana kuliah DDP 2 untuk kelas B, D, E, dan F. Dan saya akan mulai dengan administrasi kuliah. Nah, DDP 2 belajar apa sih? Mungkin udah dengar ya kakak tingkatnya, udah dengar desas-desus ya. Kita akan mempelajari Object Oriented Programming dengan menggunakan tools yaitu Java. Jadi tolong kurang tepat kalau Anda bilang DDP 2 belajar apa? Belajar Java. Bukan itu sih sebetulnya intinya. Intinya adalah belajar Object Oriented Programming dengan vessel-nya, alat yang akan kita pakai adalah bahasa pemrograman Java, bukan Jawa, Java. Nah, ini adalah potongan code sederhana dari Java. Nah, berhubung Anda sudah pernah mengambil DDP 1, walaupun Anda belum pernah lihat code Java sama sekali sebelumnya, harusnya dengan intuisi yang mirip-mirip, Anda tuh bisa menebak ya harusnya apa sih yang sedang dilakukan program ini. Nah, saat ini mohon kesempatan absen pertama hari ini ya. Silakan ke chat box Anda tulis nggak usah tulis NPM ya. Kalau nama Anda sudah pakai NPM berarti udah nggak perlu lagi. Silakan tulis jawaban Anda. Potongan code ini ngapain sih? Dan ini adalah kesempatan pertama untuk absen pagi ini. Saya akan terima jawaban 20 jawaban pertama deh untuk absen pertama pagi ini. Silakan dilihat code ini ngapain sih? Silakan sambil saya tunggu ya. Kebut banget. Udah, cukup. Rame sekali, kebut banget. Oke. Oke, kita stop ya untuk absennya ya. Tadi kan saya bilang 20 pertama lah ya yang boleh saya anggap sebagai absen pertama di sini ya. Nah, ini udah tahu lah ya semuanya, kayaknya jawabannya udah benar semua. Alhamdulillah. Nah, udah jangan chat lagi, udah cukup. Ya, udah ya absennya ya. Nanti ada kesempatan lain untuk absen. Nah, jadi ini dia akan nyetak welcome to DDP 2 di layar. Cukup simple lah ya. Nah, semoga dengan ngelihat ini, terutama bagi Anda yang belum pernah programming Java sebelumnya, Anda jadi lebih pede dikit. Mau pakai bahasa apapun sebenarnya intuisinya sama gitu ya. Walaupun ini ada perintil-perintilan benda baru nih, saya tahu nih pasti ada binatang-binatang baru nih yang Anda belum pernah lihat. Ini ada simbol-simbol ini, keriting-keriting ini, kurung kurawal yang mungkin Anda belum tahu. Tetapi sebagai programmer yang sudah bisa programming dalam bahasa Python, Anda tahu, oh ini lagi ngeprint nih, gitu kan ya. Ini lagi ngeprint karena ada kata print, ini word sintaks yang dipakai berbeda, tetapi Anda sudah tahu apa yang dilakukan. Dan inilah yang insya Allah akan dipelajari dalam 3 pekan pertama, sintaks. Selanjutnya kita akan masuk ke OOP. Oke, good. Good job semuanya. Nah, sekarang siapa yang akan ngajar? Nah, kita numpang pesan sponsor sedikit ya. Nah, ini adalah teaching team DDP 2 semester ini. Ada Bu Lulu di kelas A, lalu ada Pak Made, ada Bu Dinial, ada Pak Amril, ada saya sendiri, dan ada Bu Evi. Nah, ini untuk PIC saja ya, bahwa saya PIC kelas E dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya karena pelaksanaan kuliah di kelas besar, Anda akan ketemu semuanya, insya Allah. Lalu tentunya ngajar nggak bisa sendiri ya para dosen, kita punya tim yang sangat membantu kami, yaitu ada tim TA, tim ASDOS ya. Koordinatornya ada 3 orang yang fotonya saya pampangkan di depan ini, ada Alfredo, ada Divani, dan Karlin dari angkatan 2021 yang akan membantu sebagai koordinator, dan ada a total of 31 orang tim TA yang list panjangnya sudah ada di Skele. Tadi ada 3 yang sudah disebut ya hadir hari ini yang udah nemenin saya. Ada 28 selain 3 orang ini ada 28 tim ASDOS yang insya Allah akan membantu tim dosen dalam pelaksanaan kuliah. Kalau pengen tahu siapa-siapa aja silakan lihat di Skele, dan juga terima kasih kepada para ASDOS yang sudah memfasilitasi jalur komunikasi backup ya, yaitu melalui Discord. Ini supaya bisa lebih cepat, dan kalau ada hal-hal yang time sensitif bisa disampaikan melalui Discord. Itu juga sekalian memfasilitasi diskusi ad hoc apabila Anda perlu nanya ASDOS dan lain sebagainya. Silakan gunakan Discord channel yang sudah diumumkan oleh tim ASDOS di Skele. Nah, saya balik lagi ke pertanyaan awal saya, DDP 2 tuh belajar apa sih?
Nah, ini DDP 2 course code-nya bohong, nggak bercanda, nggak usah dihafalin yang kayak gini ya. Course code nggak usah dihafal. Yang jelas kuliah DDP 2 itu prerequisite-nya syarat untuk mengambil DDP 2 adalah pernah mengambil DDP 1. Anda sudah pernah mengambil dan lulus kuliah DDP 1. Karena nanti kita akan lihat kenapa sih perlu selesai DDP 1 dulu baru bisa diambil DDP 2. SKS-nya ada 4, tolong diingat hal ini. Dan ini kuliah DDP 2 akan menjadi prasyarat dari kuliah-kuliah yang saya tuliskan di sini. Apa sih itu maksudnya 4 SKS? Nah, ini saya merasa perlu untuk mengingatkan Anda bahwa 4 SKS itu tidak hanya berarti 4 SKS yang ada di kelas ini ya. Senin dan Rabu memang Anda akan ketemu kuliah atau lecture sebanyak 200 menit. Jadi sekali ketemu 2 SKS, 2 kali ketemu 4 SKS. Tetapi 1 SKS itu didefinisikan tidak hanya kelas sesi lecture di dalam kelas ya, tetapi ada juga praktikum. 1 sesi per pekan, hari Jumat kita punya sesi praktikum lab. Selain itu ada diskusi dan asistensi tidak terjadwal, ad hoc dengan teman atau dengan asdos, silakan manfaatkan resource yang Anda punya. 1 sesi per pekan. Lalu ada latihan terstruktur. Nah, latihan ini mungkin lab, mungkin ada tugas pemrograman dan lain sebagainya yang dirancang untuk pengerjaan 140 menit per pekan. Selain itu ada juga membaca buku atau acuan literatur 180 menit per pekan. Jadi jika nantinya Anda melihat beban kuliah seperti ada TP lah, ada lab yang harus Anda kerjakan di luar kelas, mohon diingat kembali definisi 1 SKS seperti ini. Nah, emang bisa apa sih nanti kalau saya selesai DDP 2? Nah, ini saya izin sampaikan dulu ya secara administratif di BRP inilah yang dititahkan dari program studi kepada kuliah DDP 2. Saya sorot yang paling atas aja ya. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu merancang program berorientasi objek yang efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Note bahwa yang saya bold adalah merancang program berorientasi objek, bukan merancang program Java. Tetapi memang Java adalah tools yang akan kita pakai untuk mengerjakan dan mempelajari object-oriented programming. Nah, ini agak-agak administratif ya, agak-agak panjang lebar nih tulisan-tulisan yang ada di sini, sub CPMK lalalala. Mungkin akan lebih seru kalau saya tunjukkan word cloud ini. DDP 2 tuh tentang apa sih? Nah, ini adalah word cloud yang dibuat oleh mahasiswa angkatan 2022 yang mengambil DDP 2 kelas B, kelas saya tahun lalu. Saya tanyakan, tolong dong kasih tahu saya kata apa yang paling tepat menurut Anda menggambarkan DDP 2. Nah, ini jawabannya. Ini hasilnya gitu ya. Mungkin di sini kelihatan yang paling gede adalah OOP ya, paling gede nih, berarti paling sering muncul frekuensinya. OOP ini adalah poin utama dari DDP 2. Untung alhamdulillah nih tahun lalu berarti nangkep nih. Daging utama dari DDP 2 adalah OOP-nya. Nah, setelah itu coba kita lihat kata-kata lain yang lainnya yang nggak terlalu besar tapi masih besar ada Java. Yes, mau tidak mau. Walaupun bukan poin utama dari belajar DDP 2, tetapi Java adalah vessel yang kita pakai untuk mempelajarinya. Jadi tentu saja itu dominan dan cukup gede nih tulisannya. Selain itu ada apa? Ada kelas. Nanti kita akan melihat, emang bikin program Java apa sih? Kenapa ada kelasnya? Nanti kita akan lihat. Objek. Namanya juga object oriented programming. Kalau saya bikin program Java, saya harus bikin objek. Lalu ada apa lagi kata-kata besar? Null. Nah, ini kayaknya sedikit trauma nih mahasiswa 2022. Karena dengan dalam pemrograman Java, kadang-kadang kita menemukan nih null exception. Nah, ini kayaknya momok nih, diingat-ingat ketemu null exception cukup sering terjadi dalam membuat program Java. Lalu kata lain yang mungkin Anda notice di sini ada semikolon, ada GUI karena memang kuliah kuliah DDP 2 ini menggunakan Java dan ada hal-hal spesifik terhadap pemrograman Java yaitu GUI dan juga semikolon yang nanti kita akan lihat apa sih hubungannya. Dan terakhir apalagi huruf yang agak besar fontnya cuci-cuci ya. Ini nggak ada hubungan dengan Java, tetapi kebetulan tahun lalu tema TP-nya, tema tugas pemrogramannya adalah membuat sistem informasi laundry kalau saya nggak salah, namanya cuci-cuci. Jadi ternyata berkesan banget nih sama mahasiswa angkatan 2022 untuk karena mereka harus membuat suatu sistem informasi cuci-cuci. Jadi sampai muncul di word cloud ini. Gitu ya. Nah, inilah yang
yang dimaksud dengan kuliah DDP 2. Kita akan belajar seperti ini. Belajarnya dari mana? Nah, ini adalah 2 referensi utama dari DDP 2 yang resmi dan yang akan digunakan sebagai panduan utama. Yang saya maksud panduan utama adalah seperti ini. Kita akan menyusun topik-topik berdasarkan 2 referensi ini. Jadi berusaha merunut thought prosesnya dari awal belajar Java sampai bikin program OOP, kita menggunakan alur dari 2 referensi ini. Tetapi note ya, tahu ya di luar sana referensi banyak sekali. Contohnya yang kedua ini yang Think Java ini juga free to download, ya open source, silakan Anda download. Yang pertama emang buku teks ya, tidak open source. Dan saya tahu di luar sana banyak referensi tambahan lainnya. Silahkan gunakan referensi apapun yang Anda temui di luar sana. Ada apa misalnya, kalau saya nggak salah website-website kayak www schools, apalagi bahkan help desk semacam Quora juga kadang-kadang juga bisa memberikan jawaban-jawaban tentang isu-isu Anda. So, use all the references we have. Ini tahun 2024. Saya sadar bahwa udah nggak zamannya kita terpaku, oh cuman boleh buka textbook. No, saya tahu banyak referensi alternatif di luar sana. If there's one thing good that came out of the pandemic dan online learning adalah banyaknya the abundance of resources yang bisa Anda pakai. Jadi apakah boleh Bu saya ngelihat YouTube-nya siapa? Silahkan, you can use any reference you have. Tetapi dalam kasus mungkin ada konflik of jawaban, misalkan kita akan mengacu kepada 2 referensi yang saya tampilkan saat ini. Itu w3schools.com tuh katanya ada yang tahu ya, itu kayaknya sumber semua orang ya. Nah, yang ingin saya sorot di sini adalah slide kuliah bukan sumber belajar, bukan merupakan referensi. Jadi saya harap tidak ada yang nanti muncul, nggak ada di slide Bu, kok keluar di UTS misalnya. Slide bukan referensi. Tujuan kita membuat slide adalah jadi saya bikin slide nih ya, untuk membantu saya merunutkan thought proses saya untuk menceritakannya ke kalian. Nggak akan lengkap. Semuanya kalau mau lengkap adalah kembali ke referensi-referensi yang saya gunakan sebagai referensi utama ya. Sekali lagi saya tekankan, slide kuliah bukan sumber belajar yang lengkap. Oke? Dan selanjutnya, ini adalah yang biasanya mahasiswa pengen tahu nih, yang paling penting nih di sini nih. Saya akan ganti slide ya. Silahkan Anda lihat dulu ya. Saya sambil izin break minum dulu. Ngomong terus saya aus juga. Sambil Anda perhatikan komponen penilaian. Biasanya ini yang paling ingin diketahui oleh mahasiswa. Oke, jadi lihat ya, di sini ada grading kriteria untuk DDP 2 semester ini. Nah, mungkin Anda sudah pernah dengar ya dari kakak-kakak kelas Anda yang sudah ada sedikit perubahan untuk tahun ini. Yang pertama tentang lab. Nah, ini kita hoki/apes ya, banyak libur semester ini. Jadi terpaksa nih banyak Jumat yang tidak ada sesi labnya. Sehingga biasanya tahun-tahun lalu kalau nanya ke kakak kelas nih, ada 10 tugas lab. Tahun ini cuma 8. Tapi sesi labnya ada 9 ya, ada 9 sesi lab, tapi yang pertama tidak ada yang dikumpulkan, hanya pengantar dari Asdos, lalu 8 yang lainnya ada sesinya dan juga ada tugasnya. Bobotnya juga kalau Anda mungkin sudah dengar dari kakak kelas Anda, tadinya bobot lab itu 1%, sekarang kita naikkan jadi 1,5% untuk setiap lab. Nah, itu untuk tutorial, lab, lalu ada tugas pemrograman seperti biasa, ada 4 kali dalam 1 semester ini, harusnya 2 sebelum UTS, 2 setelah UAS. Lalu ada UTS UAS standar lah ya, dan ada kuis mingguan. Nanti saya akan ceritakan kuis mingguan secara terpisah di slide-nya tersendiri. Lalu yang terakhir adalah partisipasi. Nah, partisipasi itu berasal dari kehadiran dan juga dari lainnya, diskresi dosen masing-masing. Jadi contohnya untuk kehadiran, personally saya tidak terlalu mementingkan kehadiran dalam konteks nggak ada nih syarat bukan syarat untuk mengikuti ujian gitu. Jadi kalau Anda tidak hadir di kelas itu bukan jadi syarat nanti untuk nggak bisa ikut ujian kalau nggak 75%. Saya personally tidak. Bahkan
I'd rather Anda tidak datang ke kelas daripada Anda datang ke kelas lalu Anda tidur. Atau kalau misalkan Anda nggak datang, atau mendingan nggak datang ke kelas daripada Anda datang ke kelas lalu Anda ngobrol sama temennya. Itu personal. Nah, setiap dosen yang nanti Anda akan temui tentu saja karena kita akan bergantian mengajar mungkin prinsipnya berbeda. Tetapi pada dasarnya kehadiran itu ada di komponen partisipasi karena tidak merupakan syarat ujian, tetapi tentu saja bagi yang hadir akan di-reward. Dan itu rewardnya masuk ke dalam komponen kehadiran di partisipasi dan lain-lainnya pada diskresi dosen seandainya bisa. Mungkin ada yang sangat aktif, ada yang punya inisiatif tersendiri. Nah, ini tambahannya akan muncul di partisipasi. Komponen semua totalnya 105 ya, jadi sudah lebih dari 100%. Dan jangan diremehkan 3% ini kesannya kecil ya, cuma 3 dibandingkan komponen yang lain. Tetapi dari pengalaman kami, 3% ini bisa sangat mempengaruhi terutama jika nilai Anda tanggung. Dikit lagi C, dikit lagi B, dikit lagi A. Sayang ya, lebih baik itu bisa dimanfaatkan dengan optimal. Selanjutnya, ada tambahan catatan. Syarat kelulusan mata kuliah DDP2 adalah nilai akhir minimal C, itu jelas ya, semua kuliah sama ya, minimal C di 55, dan tidak boleh ada komponen yang kosong. Artinya, Anda tidak boleh tidak mengerjakan lab sama sekali. Misalnya kan Anda mau strategis, nggak mau ngerjain lab, kerjain semua yang lainnya. Itu tidak boleh. Anda harus pernah mengerjakan lab, contohnya. Begitu pula, ini terkait dengan kehadiran yang tadi saya sampaikan. Boleh nggak Bu? Nggak usah hadir aja terus 1 semester. Nah, kalau dalam kasus ini, kalau Anda tidak hadir sama sekali, artinya Anda tidak akan punya nilai partisipasi dan nilai partisipasi Anda akan menjadi komponen kosong. Ini juga tidak dibolehkan. Ya, jadi Anda harus nilai minimal C dan semua komponen Anda harus ada nilainya. Dan komponen kosong tidak sama dengan tidak sama dengan nilai 0 ya. Jadi misalkan Anda sudah mengikuti tapi nilainya 0, itu tidak sama, itu artinya tidak kosong ya. Jadi itu tidak sama dengan komponen kosong. Jadi ini adalah komponen penilaian yang kami komunikasikan dari awal ya, dan ini akan menjadi penentu kelulusan Anda di akhir semester. Dan ini akan kita bahas satu persatu mengenai misalkan lecture. Tadi sudah saya sampaikan ya, pelaksanaan kuliah DDP 2 semester ini akan dilaksanakan dalam kelas besar gabungan di auditorium. Yang pertama, Senin dan Rabu gabungan kelas A, C, G, pagi jam 8 tadi sudah ya, saya juga sudah mengisi kelas A, C, G. Lalu Senin dan Rabu jam 10 gabungan kelas B, D, E, F. Semuanya bergabung. Jadi setiap pekan ada dosen yang bertugas dan Anda akan berkesempatan mengikuti kuliah dari semua dosen pengampu. Kalau Anda kepo, penasaran siapa yang akan mengajar kapan, Anda bisa lihat di silabus yang sudah dipublish di Skele. Sudah jelas siapa yang akan mengisi kapan. Tentu saja mungkin aja ada penyesuaian ya, tergantung apa yang terjadi dalam satu semester ini, tetapi pada dasarnya begitu. Khusus untuk online lecture ya, sesuai panduan, pengumuman dari, fakultas, untuk 3 pekan pertama akan dilaksanakan secara full online. Anda diminta untuk join session sesuai kelas Anda. Jadi kalau Anda kelas, ini kelas apa sih? Saya kok lupa terus, B, D, E, F, tolong join-nya jam 10, jangan join yang jam 8, begitu. Dan tadi sekali lagi saya ulangi untuk nama tolong di-rename untuk membantu kami merekap, dan yang terakhir adalah absen. Tadi udah ada ya sesi absen pertama, nanti kita akan adakan sesi absen lagi untuk yang belum sempat absen. Nah, kalau untuk lecture kan Senin Rabu ya dengan dosen. Nah, untuk lab session itu akan diadakan, oke, ini ada revisi ya, ini ada kesalahan karena banyaknya source perubahan. Saya izin revisi dulu ya, mumpung kita nyadar ya. Ini jam 13.30, 15. Nah, oke. Nah, mumpung kita lagi yang revisi, jadi sesi lab untuk kelas ACG itu Jumat jam 1.30 dan untuk Anda semua yang ikut kelas hari ini mulainya Jumat jam 15.30. Nah, untuk lab itu tidak kelas gabungan ya, tetapi Anda akan masuk ke kelas kecil masing-masing dengan asdos PIC kelas masing-masing. Artinya apa yang tadinya Anda pelajari secara rame-rame, di sini Anda boleh refine. Satu-satu Anda silakan manfaatkan asdos kalian untuk bertanya lebih spesifik untuk merefine apa yang tadi Anda pahami, siapa tahu ada kesalahan dan kita bisa perbaiki sama-sama. Tadi saya sudah sebutkan ya, ada 9 sesi lab, 1 enggak ada tugas, 8 ada tugasnya yang harus Anda kumpulkan. Apa sih tugasnya? Nah, ini lab assignment ya. Nah,
Deskripsi tugas lab akan dirilis setiap hari Kamis jam 5 sore. Jadi 1 hari sebelum lab itu deskripsinya atau task description-nya sudah di-publish. Artinya begini, pertama tugas lab itu sebenarnya dirancang untuk dapat diselesaikan pada sesi lab. Jadi kalau sesi lab Anda nih ya yang kelas BDEF kan mulainya jam 3.30 sampai jam 5.10. Nah, tugas lab ini dirancang bisa selesai dalam waktu itu. Anda mulai hari Jumat jam 3.30 harusnya selesai nih Jumat jam 5.10. Rancangannya demikian. Akan tetapi sengaja dirilis sehari sebelumnya. Jadi Anda udah bisa intip duluan nih. Anda silakan manfaatkan waktu ekstra. Anda kan punya waktu belajar mandiri ya. Anda bisa mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu, mencari referensi lain, diskusi dengan teman gitu ya. Dan atau kalau memang bingung, silakan manfaatkan sesi lab untuk nanya dosen dan nanya teman-teman lainnya. Deadline tugas lab untuk semua kelas adalah hari Jumat jam 5.30 sore. Jadi rilis nih, semua kelas rilis di hari Kamis jam 5. Lalu setiap kelas diberikan kesempatan diskusi dengan asdos dalam sesi lab masing-masing. Ada yang mulai jam 1, ada yang mulai jam 3 ya tadi ya. 1.30 dan 3.30. Lalu selesai semua Anda punya waktu untuk finalisasi dan mengumpulkan sebelum Jumat jam 5.30. Ini adalah hard deadline dan tidak ada tambahan waktu untuk pengumpulan lab. Silakan lihat silabus di Skele untuk detail lebih lanjut. Ini ada lab dan ada juga tugas pemrograman. Nah, tugas pemrograman ini akan dirilis 4 kali dalam 1 semester dan kita akan menggunakan GitHub dan Gradle untuk penilaian otomatis. Hasil TP akan dinilai dan juga harus didemokan ke asdos Anda. Jadi nanti akan ada asdos yang PIC khusus, misalnya asdos kelas E, misalkan ada 4 orang yang akan di-assign ke masing-masing maksimal 15 mahasiswa. Dan itu jadi asdos Anda yang bisa ditanyain kapan aja. Dan Anda juga perlu demokan ke dia. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Berbeda dengan tugas lab nih ya, tugas lab di mana tugas lab sifatnya untuk exercise, untuk latihan. Artinya apa? Untuk tugas lab Anda kan boleh diskusi dengan teman, boleh tanya asdos. Tetap saja sih hasil akhir yang Anda submit harus merupakan buatan Anda sendiri. Jadi code Anda harus ketik sendiri lah ya, walaupun diskusi dengan teman, walaupun nanya asdos, untuk tugas lab Anda tetap harus ketik sendiri. Nggak ada ya copy paste dari code teman, copy paste dari internet, tidak ada. Anda harus ketik ulang sendiri. Paling nggak gini, saya tahu ini sudah masaknya ChatGPT ya, saya tahu Anda masukin ChatGPT langsung dapat result. Itu jangan apa adanya dikumpulin, masukin otak Anda dulu, keluarin lagi, ketik, barulah itu dikumpulin gitu loh. Proseslah sekali dalam kepala sebelum itu jadi submission akhir. Itu buat lab ya. Untuk lab Anda punya keleluasaan lebih banyak, simply karena tujuan lab itu untuk latihan. Artinya penilaiannya tidak akan se-strict TP. Ini yang ingin saya tekankan, untuk TP nilai tugas Anda akan dicek untuk plagiarism. Apabila code Anda untuk TP terindikasi plagiat, kita akan follow up dan kita akan proses dan Anda bisa di-penalize untuk plagiarism yang Anda kerjakan. Jadi misalkan ini penalti yang mungkin terjadi bisa mulai dari nilai 0 untuk TP tersebut sampai dengan pemrosesan ke dewan pelanggaran ya di fakultas dan nilai E yang dirilis untuk DDP 2. Jadi spektrum ya, nggak fix ya, nggak yang pokoknya 0, nggak. Itu akan ada prosedurnya tersendiri. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk tugas lab sifatnya latihan. Itulah alasannya kita sedikit lebih santai menanggapi apa yang Anda kumpulkan. Tidak diperiksa plagiarism ya. Tetapi untuk TP ini kita akan periksa dengan jauh lebih ketat karena sifatnya untuk assessment. Untuk detail-detailnya saya akan serahkan kepada para asisten yang lebih tahu ya bagaimana nanti untuk pengumpulannya. Nah, tadi waktu kita bahas bentar ya, saya kok belibet. Tadi waktu kita bahas SKS-an, kan tadi sudah disampaikan ya ada sekian menit yang isinya belajar mandiri. Jangan khawatir, Anda tidak akan dibebaskan, pokoknya dilepas cari materi sendiri. Insya Allah nanti di setiap pekan kita akan
rilis juga selain slide juga kita akan rilis misalnya tautan-tautan yang terkait, mungkin kita adakan forum diskusi, mungkin ada video pendamping. Contohnya hari ini untuk pekan ini saya sudah publish video ya untuk Anda kalau mau curi start belajar tentang elementary Java programming. Di kelas saya akan bahas hari Rabu, tapi kalau Anda mau curi start Anda bisa belajar duluan. Jadi resource-nya insya Allah kita akan sediakan juga beberapa, tentu saja nggak terbatas pada itu ya, kalau mau cari sendiri juga dipersilahkan. Dan ini adalah yang bisa Anda pelajari untuk independent study. Jadi untuk setiap pekan ada independent study, ada lecture, ada lab, dan akan ada juga kuis mingguan. Nah, kuis mingguan itu dirilis setiap pekan tentang topik pekan ini. Contohnya pekan ini topiknya adalah elementary Java programming ya. Jadi kuisnya yang akan dirilis terkait elementary Java programming. Kuis ini diselenggarakan dari Skele melalui Skele secara online. Kuisnya akan dibuka dari hari Senin. Jadi setelah 2 kelas ini kan saya baru ngajar jam 8 lalu jam 10, jam 12 siang nanti kuis akan dibuka di Skele. Dan Anda bisa mengerjakan kapan saja Anda punya waktu dari hari Senin jam 12 siang sampai hari Jumat jam 6 sore. Sorry, bentar ya, mohon maaf kesel. Oke, sudah tenang? Oke. Nah, kuis ini paling banyak akan menggunakan waktu Anda 30-40 menit dan Anda boleh akses kapan aja. Senin jam 12 dibuka, tutup Jumat jam 6 sore. Anytime. Saya punya waktunya hari Selasa malam jam 12 malam, Bu. Silahkan. Saya punya waktunya jam pas makan siang hari Kamis. Gak masalah. Yang penting antara jam 12 hari Senin sampai jam 18 hari Jumat. Nggak ada waktu tertentu di mana Anda bisa akses. Jadi nggak ada ya ketentuan, oh harus Kamis malam jam 8. Nggak. Kapan aja Anda punya waktu, silahkan. Tidak akan ada kuis susulannya karena sudah cukup leluasa untuk Anda bisa membuka kapan aja Anda punya waktu pada pekan yang terkait. Kita juga sengaja tidak menjadwalkan kegiatan mingguan yang melewati hari Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu itu tidak kita gunakan untuk kelas terstruktur. Kalau mau dipakai buat belajar mandiri sih silakan saja. Jadi ini simulasi 1 pekan ya. Ini adalah simulasi 1 minggu gitu ya. Nah ini untuk kelas ACG saya skip ya. Kita langsung ke kelas BDEF. Hari Minggu semua akses material, semua materi sudah ada di Skele. Kemarin juga mungkin kalau yang udah join ke Skele udah lihat ya. Sabtu malam sudah ada materi. Kemarin tuh saya sudah unggah. Dan ini bisa diintip duluan kalau ada yang mau belajar duluan. Atau kalau ada yang mau bentar aja deh ngerjainnya ya terserah, silahkan. Lalu kita akan ketemu di kelas untuk hari Senin jam 10 untuk kelas BDEF. Lalu setelah kelas selesai jam 12 siang, kuis akan dibuka. Lalu hari Rabu kita ketemu lagi jam 10 untuk lecture kelas BDEF. Lalu untuk hari Kamis jam 5 sore akan ada lab task, tugas lab yang dirilis oleh para asisten melalui Skele juga. Lalu hari Jumat kalau untuk kelas sesi BDEF ya, lab sessionnya jam 3.30 sampai 5.10 sore. Itu lab session di kelas masing-masing BDEF begitu ya. Lalu ada lab test deadline, jangan lupa tugas lab dikumpulin hari Jumat jam 17.30 dan juga weekly quiz tertutup hari Jumat jam 18, jadi jam 6 sore. Jadi mungkin ini bisa menjadi latihan yang baik ya untuk kalian untuk tidak mengerjakan tugas deadlineer karena kalau dilihat nih lumayan padat nih Jumat sore. Ya, kalau mau tidak padat, mungkin yang weekly quiz dicicil duluan supaya tidak jadi deadline di hari Jumat juga. Untuk ujian standar ya, UTS pekan ke-8, UAS pekan 16 akan dilaksanakan online onsite, artinya akan pakai Skele tapi di sekolah lagi di kampus ya, di lab kampus dengan menggunakan komputer lab ataupun laptop masing-masing. Dan ujian susulan hanya diberikan untuk kasus khusus sesuai silabus. Silakan baca silabus untuk alasan yang bisa diterima. Nggak ada ya tiba-tiba saya mau liburan. Nah, itu bukan alasan yang bisa diterima gitu ya. Silakan lihat detail silabus di Skele untuk penjadwalan tanggal-tanggal tepatnya. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan terkait academic honesty, kejujuran akademik. Kita menggunakan SK Dekan di tahun 2020 sebagai panduan utama kita untuk menindak plagiarisme ataupun kecurangan akademik lainnya.
Tadi seperti saya sudah sampaikan dalam konteks DDP 2, Anda perlu tulis solusi sendiri, programnya ketik sendiri tanpa bantuan. Bahkan jika kolaborasi dengan teman. Berarti bukan nggak boleh diskusi sama teman, boleh. Boleh tanya asos, boleh. Boleh Google, boleh. Tetapi akhir solusi yang akhirnya Anda submit itu harus tulisan Anda, bukan tulisan, ketikan berarti ya, ketikan Anda sendiri. Untuk sejauh apa originalitas dicek, untuk lab itu sedikit lebih leluasa karena tugas statusnya sebagai latihan, tapi untuk tugas pemrograman kita akan lakukan pengecekan plagiarism, dan apabila terjadi kejadian-kejadian kecurangan akademik, kita akan proses secara resmi melalui Dewan Pelanggaran di fakultas, dan ini bisa apapun ranging dari nilai 0 di TP sampai ke nilai E itu mungkin bisa dilaksanakan. Akhir kata, semua yang saya ceritakan barusan ini ada di silabus. Jadi tolong baca silabus untuk detail lebih lanjut. Versi yang saya ceritakan saat ini adalah TLDR. Portal utama adalah Skele, jadi pengumuman itu akan lewat Skele. Bu, saya harus cek Skele tiap hari dong. Iya, saya juga buka Skele tiap hari kok. Gitu. Jadi Anda silakan cek Skele. Anda yang bertanggung jawab, nggak akan ada yang ngingetin. Tetapi untungnya di DDP 2 kita dibantu ya sama asisten dan dibuatkan Discord channel. Jadi Discord channel ini bisa membantu untuk menyampaikan informasi dengan jauh lebih tepat. Semoga cukup jelas tentang pelaksanaan kuliah. Ini semua tek-tek bengek ya, teknis saja pelaksanaan. Semoga semuanya dapat mengikuti kuliah DDP 2 dengan lancar dan hasilnya memuaskan di akhir semester. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan.